Halo para sahabat yang dimuliakan oleh Tuhan dan juga para subscriber, Bapak Ibu yang menjadi orang-orang yang berbahagia ya. Hari ini kita mau membahas soal PKPU ya. PKPU itu kita tahu sedang banyak ya terjadi karena adanya pandemik COVID-19 ini yang banyak meluluhlantakkan usaha-usaha bisnis sehingga terjadi seperti ini. Menurut saya ini fenomena yang wajar saja bisa terjadi seperti itu. Cuma saya akan menyoroti dari doktrin akademik ya, gitu. Jadi begini. Jadi kalau PKPU itu adalah hak dari para pihak, baik kreditur maupun debitur, gitu loh. Jadi debitur bisa juga melakukan PKPU secara sukarela, volunteer, dan juga bisa juga dilakukan oleh kreditur ya. Kalau kreditur dia memiliki persyaratan minimal 2 utang yang sudah jatuh tempo, 2 kreditur yang sudah jatuh tempo yang bisa meminta untuk di PKPU-kan gitu. Dan juga bisa juga oleh si debitur sendiri ya, secara volunteer tadi ya, tapi memiliki persyaratan panjang. Saya nggak bahas itu dah, itu terlalu panjang ya. Nah, jadi PKPU itu adalah upaya untuk mendapatkan hak ya. Nah, kalau PKPU itu bisa terjadi, artinya itu bisa dilanjutkan dengan PKPU tetap. Jadi ada PKPU sementara dan PKPU tetap seperti itu. Nah, PKPU itu lazimnya dilakukan oleh para kreditur yang merasa hak-haknya tuh dipermainkan dalam tanda petik oleh si debitur ya, sehingga dia melakukan itu. Nah, saya mau menjelaskan di dalam perjalanan PKPU itu kadang satu tempo PKPU itu diajukan sebelum dapat putusan dari majelis hakim. PKPU itu menentukan layak tidaknya perusahaan itu di PKPU kan, pasti kan ada pertimbangan ya, biasanya itu aset sama kewajiban itu berimbang, itu baru bisa di PKPU kan ya, biasanya pertimbangan majelis itu begitu. Tapi kalau jomplang antara kewajiban sama asetnya itu sangat jomplang ya, itu tidak perlu lagi di PKPU, langsung aja pilot kan, karena akhirnya nanti PKPU ini berakhir pada kepilitan atau homologasi ataupun perdamaian seperti itu ya. Kalau perdamaian ya sudah, artinya tidak jadi pilot dan terus berdamai lah itu. Nah, ada satu peristiwa di mana sebelum itu diputuskan, pemegang saham itu biasanya juga pengurus itu mengganti nomini, mengganti pengurusnya itu. Pertanyaannya apakah bisa escape? Nggak bisa escape itu. Lihat dari tempusnya, kapan dimasukkan, kapan itunya disebut dengan penggantian pengurus tadi, beheran tadi. Karena andilan sama beheran itu adalah satu kesatuan ya di dalam badan hukum dan dia harus beretikat baik. Nah, kalau misalnya perusahaan tersebut di PKPU kan, lantas yang pemegang sahamnya yang menukar membuat itu, pertanyaannya apakah dia bisa dituntut? Sudah pasti bisa dituntut, itu gampang sekali untuk membuktikan itu, karena pidana itu berbicara yang material bukan yang formil. Sehingga kita tahu bahwa di dalam azas hukum di perusahaan itu namanya azas yang disebut piercing corporate veils, itu adalah azas yang memproteksi pemegang saham itu harus bertanggung jawab pada porsi saham itu sendiri. Tapi apabila melakukan seperti ini, itu juga diatur seperti halnya kita tahu bahwa melepaskan dari tanggung jawab itu tetap akan bisa dituntut, malah rugi. Si orang ini atau naturalnya person ini rugi. Karena apa? Pertanggungjawabannya nanti kepada harta pribadi karena ada etikat buruk. Jadi sebaiknya menurut saya janganlah ada seperti itu, peristiwa seperti itu, karena pidana itu tidak melihat formil tapi melihat material. Nah, inilah kira-kira yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam hormat saya kepada semua dan sukses.